Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan datang dan berbakti pada Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebagai Mazmur pembuka, terambil dari Mazmur 147 ayat 1-11. Marilah kita membacanya secara berbalasan. Haleluya, sungguh, bermazmur bagi Allah itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah dengan kecapi. Dia yang memberi makanan pada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ibu guru dan teman-teman, dalam ibadah hari ini, kita diajak untuk berusaha menjadi pemenang dalam setiap pertandingan iman kita melawan godaan dunia. Mari kita memuji Dia dengan bernyanyi dari KJ 18 bait 1-2. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Barui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus. Oleh kasih kurnia-Nya, biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Barui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah menyatukan kami kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih juga karena Engkau telah menjaga kami dan memberi kami kasih karunia. Sebentar, kami ingin mendengarkan firman yang dibawakan oleh Pak Pendeta. Berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami siap mendengarkannya, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Di dalam namanya
penyertaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Ilalah namanya, pengharapan dunia. Ilalah namanya, suka surga yang bakal. Selamat pagi, Bapak dan Ibu guru, serta para siswa dan siswi SMPK 5 Penabur Jakarta. Hari ini, saya Pendeta Mary Lopulalan Malau dari GKI Gunung Sahari, mau mengajak Bapak dan Ibu serta teman-teman semua untuk bersama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersatu hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini, kami yang terpisah jarak dan tempat, hendak memohon kehadiran Roh-Mu yang kudus untuk menyatukan hati kami sedemikian rupa. Kami juga mohon, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami bersehati dengan kehendak Allah ketika firman yang Tuhan diperdengarkan. Sebab kami sungguh rindu ya Tuhan, hidup kami dibenarkan oleh kehadiran firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, mampukan kami semua menjadi pelaku firman yang setia, sehingga kami hadir sebagai pejuang dan pemenang dalam peperangan iman yang kami hadapi setiap hari. Kami juga pada saat ini bersehati, memohon Tuhan hadir dan berbicara lewat hamba-Mu, hingga apa yang dibagikannya dalam perenungan menjadi cara Tuhan untuk menumbuh kembangkan iman kami bersama. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Kita akan melihat bagian dari Injil Matius pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan 11, sebagai dasar pewartaan firman Tuhan pada hari ini. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan diberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita umatnya yang senantiasa dapat mendengar, memelihara, dan menjalankan kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Teman-teman, saya punya sebuah video pendek yang menarik. Sebentar kita saksikan ya.
Luar biasa ya. Anak sekecil itu sangat terampil bermain tenis meja. Akan tetapi teman-teman, terus terang pada waktu pertama kali saya melihat video ini, jujur, bukan rasa kagum yang saya miliki, tetapi rasa kasihan yang sangat. Kenapa? Jawabnya bukan karena saya termaksud orang yang baperan ya, tapi bagi saya, anak-anak seusia Li Yiyi, itu nama anak tadi, seharusnya banyak menghabiskan waktunya bermain boneka, ayun-ayunan atau permainan-permainan lain yang menyenangkan. Tapi di video tadi saya melihat Li Yiyi berlatih begitu keras. 5-6 kali dalam 1 minggu ia berlatih tenis meja. Iba rasanya saat melihat Li Yiyi menangis. Tapi sesuatu yang luar biasa kita lihat, ternyata Li Yiyi tidak berhenti. Sebaliknya kemudian ia lanjut terus berlatih. Saat itu saya melihat sebuah komitmen yang luar biasa besar dimiliki seorang anak kecil. Untuk itu setelah dipikir-pikir, rasanya wajar jika Li Yiyi saat dewasa nanti menjadi juara dunia tenis meja. Sebab dia sudah bekerja sangat keras di usia yang dini, berlatih setiap waktu hingga kemenangan bisa dilihat menanti di depan mata. Teman-teman, firman Tuhan yang kita tadi baca juga menyodorkan gambaran kerja keras dan komitmen yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Seperti yang kita ketahui, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Oleh karena itu, dalam peristiwa padang gurun kita melihat komitmen dan kerja keras yang dilakukan Tuhan Yesus untuk mewujudkan misi dan kehadirannya di dunia. Coba teman-teman bayangkan, berada di padang gurun selama 40 hari sendirian, itu bukan hal yang mudah. Mungkin bahkan kita tidak dapat membayangkan percis perasaan Tuhan Yesus, sebab sekalipun saat ini kita mengalami situasi yang tidak enak, misalnya harus menghadapi pembelajaran jarak jauh yang berat, toh di rumah kita masih bisa rebahan di atas kasur yang empuk, chat atau video call dengan teman, plus sekali-kali main game online sambil makan cemilan yang mama sediakan. Di padang gurun, Tuhan Yesus benar-benar sendirian, tanpa teman, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa kenyamanan, dan tanpa perlindungan. Buat apa sih Tuhan Yesus nyusahin diri sendiri? Mungkin saat ini ada juga yang bertanya dalam hatinya seperti itu. Jawabnya tidak lain karena Roh Allah membawanya ke sana untuk menguji komitmen Yesus dalam menyelenggarakan misi ilahi yang diembannya. Tuhan Yesus pada waktu itu nampak jelas taat untuk mengalami proses tersebut. Padahal teman-teman, sebenarnya bisa saja ia tidak harus mengalami itu semua ketika dia punya kesempatan untuk memilih jalan pintas. Bukankah ia adalah Tuhan, sehingga ia bebas memakai kekuasaannya untuk mengubah batu menjadi roti atau menyuruh air keluar dari batu karang. Tapi kita tidak melihat hal itu terjadi dan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus mau menjadikan dirinya contoh bagi manusia untuk dapat mengendalikan diri, berkuasa atas keinginan dan naluri. Jelas bagi kita semua, oleh karena itu dalam peristiwa ini Tuhan Yesus tengah mengajarkan kita tentang pentingnya ada dalam proses dan bagaimana jalan pintas bukanlah satu pilihan. Mengapa? Sebab tujuan utama kehidupan bukan hasil instan, tapi proses yang membentuk pribadi seseorang, itu yang penting. Kalau saya jelaskan dalam bahasa sehari-hari para pelajar, mungkin akan seperti ini pengajaran Tuhan Yesus. Bahwa belajar mati-matian untuk menghadapi ujian, itu lebih penting daripada sibuk mengatur strategi untuk bisa nyontek pada waktu ujian. Karena yang penting bagi pelajar bukan hasil nilai di atas kertas, tapi penguasaan terhadap pengetahuan dan keterampilan. Itulah yang menjadi tujuan sejati proses belajar mengajar. Oleh karena itu teman-teman yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, 40 hari sendirian berpuasa di padang gurun adalah satu wujud komitmen yang Tuhan Yesus berikan sebagai contoh buat kita semua. Sehingga jika Tuhan Yesus bisa menang atas keinginan lepas dari kesusahan, maka kita pun juga bisa menang atas keinginan tersebut. Untuk itu, don't give up, jangan menyerah.
dan mengambil jalan pintas yang menyesatkan kita pada tujuan sejati. Satu hal yang lain yaitu jangan lengah. Mengapa? Sebab dalam perjuangan iman, di dalam kehidupan sehari-hari, ternyata bukan hanya kita yang harus menang dari keinginan diri sendiri, tetapi juga kita harus menang menghadapi godaan si iblis. Dalam pengalaman Tuhan Yesus tadi diceritakan bagaimana iblis berusaha mencari celah untuk merusak komitmen Tuhan Yesus dengan menggodai hati Yesus. Iblis mencoba mengusik ego Tuhan Yesus saat ia berkata bahwa Tuhan Yesus perlu membuktikan dirinya bahwa ia adalah anak Allah dengan mengubah batu menjadi roti atau menjatuhkan diri dari atas bubungan bait Allah. Teman-teman, godaan semacam ini sepertinya bukan hal yang hanya dialami oleh Tuhan Yesus ya. Saya yakin pasti teman-teman pernah mengalami setidaknya satu kali ego kita pernah dicobai. Kata-kata cemen, payah, serta banyak kata sejenis itu rasanya pernah kita dengar dan mungkin telah berhasil mendorong kita melakukan tindakan-tindakan yang kita sesali. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita untuk tidak tertipu oleh si penggoda. Caranya bagaimana? Rahasianya ada pada pengenalan diri yang baik. Karena itu, Tuhan Yesus tidak perlu membuktikan kepada siapapun keberadaan dirinya. Teman-teman, hal itu pula yang seharusnya kita miliki, sebuah pengenalan diri yang baik tentang siapa diri kita. Kita adalah murid-murid Tuhan, kita adalah orang-orang yang berpendidikan, kita adalah orang-orang yang menjalani kehidupan sesuai dengan kebenaran ilahi. Oleh karena itu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca dan melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan bagi kita diberikan modal untuk punya kemampuan menguasai diri. Kita juga diminta untuk punya pengenalan diri yang baik, sehingga kita mampu untuk hadir di tengah kehidupan ini sebagai para pemenang yang mengatasi setiap godaan yang ada di sekitar kita. Ingatlah, sekalipun kalian masih muda, kalian punya kemampuan untuk menjadi pemenang dalam tiap pertandingan iman yang harus dihadapi. Sebab benar seperti kata firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sebaliknya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Para siswa dan siswi, serta Bapak dan Ibu Guru, saya mengajak kita semua untuk kembali bersatu hati, menaikkan doa syafaat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, saat ini kami bersehati dengan Yesus Kristus, Juru Syafaat kami. Kami hendak menyampaikan keprihatinan hati kami atas seluruh umat manusia yang saat ini tengah berjuang dalam cengkraman pandemi. Sungguh ya Tuhan, bagi kami saat ini bukan saat yang mudah, sebab banyak orang terperangkap rasa khawatir akibat semakin banyaknya orang di sekitar kami terpapar COVID-19. Di sana sini, bahkan kami kerap mendengar berita duka cita, sehingga hidup seperti ada di bawah bayang-bayang maut. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami berdoa bagi mereka yang rindu untuk disembuhkan, dan juga mereka yang dirundung kedukaan. Lawat dan berikanlah mereka penghiburan, dekap dan peluklah mereka, nyatakan kasih dan kuasa-Mu sehingga harapan mereka terus terpelihara. Allah Bapa, saat ini kami juga berseru memanggil nama-Mu, memohon kekuatan terpancar daripada-Mu, bagi semua orang yang tengah terus berjuang menjalani hidup di tengah himpitan persoalan. Untuk itu, kami berdoa bagi orang tua yang bekerja memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dan guru-guru kami yang terus berupaya menyelenggarakan proses belajar mengajar di semester genap ini untuk terus berjalan dengan baik. Topang dan berkatilah mereka, sehingga jerit lelah mereka tidak sia-sia, sebab pengharapan kami datang dari Engkau, Sang Sumber kehidupan. Tuhan Allah Bapa, kami berseru dan berharap kepadamu dengan iman dan keyakinan kami akan kasih dan kebaikan-Mu.
Untuk itu, mampukan kami terus punya semangat juang dan mental yang tangguh, sehingga ujian praktek teman-teman di kelas 9 ataupun pembelajaran jarak jauh yang kami jalani menjadi bagian karya Tuhan menyatakan berkat dan kebaikan bagi dan melalui kami, siswa dan siswi SMPK 5 Penabur. Untuk itu ya Tuhan, pakailah terus SMPK 5 secara khusus dan BPK Penabur secara umum untuk menjadi berkat Tuhan atas bangsa dan negara kami sekarang dan selamanya. Amin. Bila sangka kala menggenggam dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Sekarang, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara kini dan selamanya. Amin. Bapa